Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yaitu Bapak Zainal Abidin Muja BIS MIRKH selaku dosen pembimbing mata kuliah dan teman-teman lokal A2 yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap terarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai kesehatan mental. Dan saya Istarlini Purbayani sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Baik, anggota kelompok pertama yaitu saya Siti Hadijah. Yang kedua, saya Tri Chandra Restu Kurnia. terus lanjut. Saya Muhammad Fajar. Saya Marsilatul Hasanah. Dan saya sendiri Istarlini Purbayani. Baik, berikut adalah rangkaian acara yang akan kita ikuti, di antaranya pembukaan, kedua pengajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Dan yang terakhir adalah masukan dari dosen pembimbing. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pengajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk membacakan hasil diskusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang memiliki keseimbangan emosional dan psikologis yang baik. Ini mencakup kemampuan untuk mengelola stres, berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Kesehatan mental menurut Islam yaitu identik dengan ibadah atau pengembangan potensi diri yang dimiliki manusia dalam rangka pengabdian kepada Allah dan agamanya untuk mendapatkan al-nafs al-mutmainah atau jiwa yang tenang dan bahagia dengan kesempurnaan iman dalam hidupnya. Baik, selanjutnya adalah penyebab gangguan mental. Yang pertama, tinggal pada lingkungan perumahan yang buruk. Kedua, stres berat yang terjadi dalam waktu yang lama. Yang ketiga, terisolasi secara sosial atau merasa kesepian. Keempat, adanya riwayat kekerasan saat kanak-kanak. Kelima, mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu contoh gangguan kesehatan mental itu apa saja. Nah, yang pertama adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah keluhan pertama yang dialami adalah rasa cemas berlebihan, di mana penderita merasa khawatir, ketakutan secara terus-menerus. Kondisi ini biasanya terjadi kepada siapa saja, terutama bagi wanita di atas usia 30 tahun. Yang kedua adalah skizofrenia. Keluhan ini sering dikaitkan dengan kesurupan, khususnya bagi masyarakat Jawa. Pada dasarnya, skizofrenia ini merupakan penyakit yang mengakibatkan penderitanya halusinasi, sulit berpikir, dan mengalami delusi. Penyakit ini sering menyebabkan penderita sulit membedakan mana yang nyata atau hanya mimpi. Yang ketiga adalah kontrol impuls. Jenis gangguan mental ini dapat diartikan sebagai kesulitan seseorang dalam menahan diri untuk selalu berbuat agresif. Penderita gangguan ini kesulitan mengontrol diri sendiri sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat adalah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Penderita gangguan ini kesulitan untuk memahami situasi dan orang lain, sehingga seringkali tidak dapat berbaur dengan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir adalah depresi. Gangguan mental ini membuat penderitanya merasa gelisah, resah, putus harapan, dan tidak berharga. Kondisi tersebut sering dikaitkan dengan bunuh diri karena perasaan putus asa yang berkelanjutan, membuat penderitanya merasa sia-sia untuk tetap hidup. Definisi gangguan mental menurut Islam. Pandangan Islam tentang gangguan mental adalah gabungan dari faktor spiritual, emosional, dan medis. Islam menganjurkan pendekatan yang holistik dan menyeluruh dalam menangani gangguan mental, dengan mempertimbangkan aspek spiritual dan fisik secara bersama. Contoh kesehatan mental menurut Islam. Yang pertama ada ria.
Ria adalah orang yang memiliki penyakit ria kerap menyatakan sesuatu yang tidak sebenarnya atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Yang kedua ada hasad dan dengki. Secara sederhana, sikap ini mempunyai ciri senang melihat orang yang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Yang ketiga rakus, keinginan yang berlebihan untuk makan ataupun dalam hal menginginkan sesuatu. 4. Ada was-was. Penyakit ini sebagai akibat dari bisikan hati, angan dan nafsunya, dan kelezatan was-was bisa merusak kualitas ibadah seorang. Yang terakhir ada terlalu banyak bicara. Hal ini dapat menjerumuskan seseorang ke dalam pembicaraan yang tidak berguna dan berbohong. Baik, selanjutnya adalah cara mengatasi dalam Islam. Yang pertama adalah perasaan aman, yang mana merasa aman dengan apa yang dikaruniakan kepada kita pada hari ini ternyata merupakan hal yang penting dalam membangun kesehatan mental. Kemudian percaya diri dan teguh pendirian, yaitu seorang muslim harus teguh pendiriannya dan selalu berusaha berada di jalan Allah yang lurus agar selamat dunia akhirat. Kemudian bergantung pada diri sendiri, yang dimana usahakan agar diri ini selalu bergantung pada diri sendiri dengan semangat berikhtiar. Kemudian rasa tanggung jawab. Setiap jiwa akan bertanggung jawab terhadap jiwanya sendiri dan orang-orang yang dipimpinnya. Maka rasa tanggung jawab ini penting untuk ditanamkan di dalam diri. Kemudian berani mengutarakan pendapat. Berani mengatakan kebenaran juga sikap yang penting. Jangan pernah takut jika memang yang akan kita utarakan adalah kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Baik, yang selanjutnya adalah cara mencegah. Yang pertama adalah menguatkan iman dan spiritual, yaitu menguatkan iman kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, praktik ibadah rutin, yaitu melaksanakan ibadah tepat waktu dan rutin setiap harinya. Yang ketiga, manajemen stres dan kesabaran, yaitu kita menjaga kesabaran kita dan menjaga keadaan kita untuk tetap tidak stres. Yang keempat yaitu doa dan berzikir. Kita selalu berdoa dan berzikir kepada Allah SWT untuk selalu berada di lindungannya. Yang kelima yaitu komunitas dan dukungan sosial, yaitu kita berada di komunitas dan dukungan sosial lingkungan yang positif. Yang keenam adalah etika dan moral yang baik, yaitu kita selalu menjaga etika moral kepada orang-orang di sekitar kita untuk menjaga keadaan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Selain mulai memiliki legalitas hukum dan tanggung jawab yang semakin besar, remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan emosional. Hal inilah yang membuat orang dewasa muda rentan terserang gangguan mental. Lalu bagaimana mencegah agar tidak terjadi masalah kesehatan mental di usia muda? Berikut liputannya. Riset Kesehatan Dasar 2018 Kemenkes RI menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes Kemenkes RI 2016 menunjukkan data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang yang melakukan upaya bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri berada pada usia 10 hingga 39 tahun yang merupakan usia remaja dan usia produktif. Kondisi ini cukup menjelaskan Indonesia termasuk darurat kesehatan mental untuk anak, remaja, dan usia dewasa muda. Saya sempat bertemu dengan Andini Firda Amalia, seorang anak muda yang mengalami masalah kesehatan mental yang ia rasakan sejak di bangku SMA. Kepada saya, ia bercerita kalau masalah psikis yang ia alami salah satunya karena tidak mendapatkan pola asuh yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga Andini tidak bisa merasakan adanya kedekatan hubungan antara anak dan orang tua. Kalau ditanya asal-usul depresinya dari mana, ya jelas karena aku berada di lingkungan di mana aku tuh jadi sandwich generation gitu. Aku pada saat itu bekerja seorang diri dan aku harus membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Gak ada tempat untuk bercerita, gak ada tempat untuk sharing, di mana orang tuaku itu masih menerapkan pola asuh yang ngikutin zaman-zaman sebelumnya. Jadi orang tua harus selalu benar. Bertahun-tahun Andini berupaya keras memendam emosi negatif yang tak bisa ia bagikan keluh kesahnya kepada orang tua serta keluarga. Hingga akhirnya setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan dorongan teman-temannya, ia memberanikan diri berkonsultasi dan berobat ke psikiater sejak Oktober 2021. Akhirnya aku memberanikan diri ke dokter
pertama kali ke dokter, aku langsung diarahinnya sih pada saat itu langsung ke psikiater ya. Langsung ke psikiater, langsung ketemu. Lumayan, pada saat itu sih memang lumayan membuka pikiran aku ya. Maksudnya aku terbantu juga sih dengan psikiater. Tim Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI melakukan penelitian pada Mei 2020 terhadap 393 responden usia 16 hingga 24 tahun dari seluruh Indonesia untuk mengetahui permasalahan apa yang sering dialami oleh remaja di usia transisi, serta bagaimana cara mereka mengatasi permasalahan dan kemana biasanya mereka mencari bantuan. Hasil penelitian ini menunjukkan 95,4% responden mengatakan pernah mengalami kecemasan atau anxiety. 88% responden pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi permasalahan dan 96,4% responden menyatakan kurang paham bagaimana cara mengatasi stres akibat masalah yang sering mereka alami. Dari hasil survei kami mendapatkan bahwa ternyata mereka mengalami suatu permasalahan kesehatan jiwa, seperti misalnya kecemasan, kemudian juga gejala-gejala seperti merasa kesepian, kemudian juga merasa gejala-gejala mood yang menurun, yang merupakan suatu gejala-gejala depresi. Meskipun remaja periode transisi ke dewasa muda rentan mengalami masalah kesehatan jiwa, tapi ternyata tidak banyak dari kelompok ini yang mengakses layanan kesehatan jiwa. Kurangnya layanan kesehatan mental di Indonesia membawa tantangan tersendiri, di mana tercatat hanya sekitar 0,29 psikiater dan 0,18 psikolog per 100.000 penduduk di Indonesia. Studi yang dilakukan Tim Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI ini mendapatkan 99,2% responden berharap layanan bantuan kesehatan mental yang menjamin kerahasiaan, 98,5% meminta layanan tersebut tidak menghakimi, dan 84,5% menyatakan layanan dapat diakses secara daring. Hal ini semua sebetulnya untuk mencegah masalah yang lebih berat di kemudian hari. Apabila tidak tertangani, stresor yang berkepanjangan ini juga akan menimbulkan suatu gangguan kesehatan jiwa yang lebih berat, seperti misalnya depresi yang berat, yang juga bisa menimbulkan suatu perilaku menyakiti diri sendiri atau perilaku misalnya bunuh diri. Juga mungkin ada gangguan-gangguan jiwa yang lebih berat di kemudian hari, seperti misalnya gangguan jiwa seperti gangguan skizofrenia. Ketika stres sulit diatasi dengan kapasitas pribadi, ada tempatnya untuk berkonsultasi ke layanan profesional, misalnya ke psikolog atau psikiater. Nantinya akan ada intervensi atau tindakan yang dilakukan dalam bentuk konseling, psikoterapi, dan terapi obat-obatan atau psikofarmaka. Sebagai orang tua atau guru yang mendampingi remaja atau masa transisi ke dewasa muda, harus tetap menjaga komunikasi yang baik sambil melihat apakah ada perubahan emosi atau perubahan perilaku pada remaja. Beri kesempatan mereka untuk mengenali perasaan dan emosi yang dialami agar mereka bisa bercerita dengan mudah kesulitan apa yang sedang mereka hadapi. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta. Dari video tersebut kita dapat simpulkan bahwa yang pertama kita dapat ambil di salah satu penyebab gangguan mental, yaitu tinggal di dalam lingkungan yang buruk. Tinggal di dalam lingkungan yang buruk bukan hanya saja berada di lingkungan yang toksik, tetapi bisa jadi di dalam sebuah keluarga, yaitu rumah yang di dalamnya terdapat sebuah keluarga yang tidak harmonis dan menyebabkan anak tersebut memiliki rasa tidak dekatan dengan orang tuanya dan susah untuk mengeluarkan pendapat hingga memilih memendam dan menjadi depresi. Baik, tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan. Berikutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk di acara penghujung, yaitu penutup. Baik, demikian tadi diskusi kelompok 1. Mari kelompok kami, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri aplaus untuk presentasi kita hari ini. Nah, selanjutnya izinkan saya memberi satu pantun. Buah rambutan terasa basi, sudah hilang semua nutrisi. Berakhir sudah kelompok saya presentasi. Mohon maaf jika bikin frustasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.